Pernah dengar judul film horor seperti Pocong Mandi Goyang Pinggul atau Hantu Puncak Datang Bulan? Kok bisa ya? Horor bercampur judul nyeleneh dan sensual malah jadi tren di era 2000-an. Yuk kita bedah fenomena unik ini. Guys, era 2000-an adalah masa di mana perfilman Indonesia perlahan bangkit dari mati suri. Namun nih guys, di tengah kebangkitan itu, genre horor muncul sebagai salah satu yang paling produktif. Sayangnya, banyak film horor di masa itu lebih menonjolkan eksploitasi sensualitas dibandingkan cerita seram yang berkualitas. Mengeksploitasi tubuh perempuan dan seks, contohnya adalah Tiren tahun 2008, Tali Pocong Perawan 2008, Hantu Budek 2009, Hantu Jamu Gendong 2009, Arwah Goyang Kerawang 2011 yang diganti judul menjadi Goyang Ju PDP. Nah guys, keberadaan perempuan seksi dalam film horor di Indonesia mulai melekat ketika film horor mengalami masa kejayaan di Indonesia. Film Ratu Pantai Selatan yang dibintangi oleh Yurike Prastika bisa dikatakan sebagai pelopor keberadaan sensualitas dan tubuh perempuan. Adakah laki-laki yang dapat memuaskan? Jika menonton film tersebut, kita bisa menyaksikan bagaimana pakaian yang digunakan oleh Yurike. Gerak-gerik tubuhnya dengan balutan pakaian seksi menjadi salah satu yang membuat film tersebut banyak diminati penonton. Nah guys, seiring dengan perkembangan zaman dibentuklah lembaga sensor film atau biasa yang kita kenal LSF yang diatur melalui Undang-Undang Perfilman Nomor 8 Tahun 1992. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994. LSF merupakan suatu lembaga non-struktural. Kegiatan ini merupakan kegiatan penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film dipertunjukkan atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh atau suara tertentu. Kriteria penyensoran film yang dilakukan oleh lembaga sensor film meliputi beberapa hal sebagai berikut. Antara lain, film dan reklame film yang secara tematis ditolak secara utuh adalah yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan seks lebih dari 50%. Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi sosial budaya adalah A. Adegan seorang pria dan wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang. B. Close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup. H. Adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis. Nah guys, lalu kenapa eksploitasi sensual jadi tren pada masa itu? Ternyata kebutuhan pasar. Setelah kebangkitan perfilman Indonesia di akhir 90-an, film horor dianggap sebagai genre yang cepat menarik perhatian, terutama karena biaya produksinya relatif murah. Yang kedua, sensasi untuk penjualan. Judul yang provokatif dan eksploitasi sensual menjadi strategi pemasaran. Penonton muda, khususnya laki-laki, sering menjadi target utama. Dan yang ketiga, minimnya sensor. Nah guys, di era itu regulasi sensor tidak seketat sekarang sehingga banyak film lolos dengan adegan-adegan yang kurang relevan. Beberapa sutradara dan produser menyadari bahwa film dengan formula judul provokatif, adegan sensual, sedikit horor memiliki potensi besar untuk menarik penonton. Nama-nama seperti Yoyo Dumpring dan beberapa rumah produksi lokal kerap disebut dalam konteks ini. Dan bagaimana film horor ini bisa diterima? Yang pertama, kritikus. Mayoritas film horor di era ini dihujani kritik karena kualitas cerita yang rendah. Dan yang kedua, penonton. Meski begitu, sebagian besar film ini berhasil dari sisi penjualan tiket karena daya tarik uniknya. Seiring perkembangan waktu, mengapa tren ini mulai hilang? Yang pertama, penonton mulai bosan. Eksploitasi sensual yang diulang-ulang akhirnya kehilangan daya tarik. Yang kedua, kebangkitan film berkualitas. Munculnya sutradara seperti Joko Anwar dan Timo Cahyanto dengan horor berkualitas membuat film eksploitasi kalah saing. Dan yang ketiga, regulasi lebih ketat. Regulasi sensor yang lebih tegas mendorong sineas untuk fokus pada cerita.
Nah guys, fenomena ini memberikan pelajaran penting bagi dunia perfilman. Kualitas selalu lebih bertahan lama daripada sensasi instan. Jadi saat kamu menonton horor di era tahun 2000-an, coba ingat bahwa di balik judul anehnya ada sejarah unik dari industri kita. Bagaimana menurutmu? Mana dari film ini yang paling gokil judulnya? Kasih tahu di kolom komentar.